Pemirsa, hingga Jumat malam KPK masih memeriksa Bupati Meranti Muhammad Adil beserta puluhan pejabat Pemkab lainnya dalam kasus suap pengadaan jasa umroh. Untuk mengetahui situasi terkini dari KPK terkait dengan pemeriksaan Bupati Meranti akan disampaikan jurnalis MJN Valeri Budianto. Valeri, kapan KPK dapat menentukan status hukum Bupati Meranti dan bisa Anda jelaskan juga apa sebetulnya dugaan peran Bupati Meranti ini dalam kasus suap pengadaan jasa umroh? Ya, Vera, dipastikan dalam kurun waktu 1 kali 24 jam KPK akan menentukan status hukum dari Bupati Meranti Muhammad Adil. Waktu 1 kali 24 jam ini terhitung sejak KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Adil dan juga pejabat lainnya yang dilakukan kemarin malam pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sehingga dipastikan hari ini sebelum pukul 23 waktu Indonesia Barat KPK pasti akan mengumumkan apa status hukum dari Muhammad Adil. Adapun hingga saat ini Adil masih menjalankan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, tepatnya di lantai 2. Ia sudah diperiksa sejak pukul 16.20 waktu Indonesia Barat, sehingga kurang lebih sudah berjalan selama 4 jam. Dan untuk statusnya saat ini masih sebagai terperiksa. Ini karena untuk perkara ini sekarang masih dalam tahap penyelidikan. Namun memang apabila nanti dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, yaitu minimal 2 alat bukti berdasarkan pasal 17 KUHP, maka otomatis perkara ini akan naik ke dalam tahap penyidikan. Kemudian juga tidak menutup kemungkinan terhadap Adil akan ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu juga tadi Adil ini tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 16.15 waktu Indonesia Barat, tidak sendiri melainkan juga bersama dengan satu terperiksa lainnya, yaitu perwakilan dari anggota BPK Riau, dan keduanya sama-sama sedang menjalankan pemeriksaan. Dan tadi sekitar pukul 8 kembali datang 6 terperiksa lainnya sama-sama, namun memang masuk lewat pintu belakang KPK dan saat ini sedang menjalankan pemeriksaan lanjutan. Dan untuk pejabat-pejabat tersebut yang hadir di KPK ada antara lain ada kepala bidang, ada kepala badan, kemudian sekda, ajudan pribadi, lalu juga ada perwakilan anggota BPK Riau hingga pihak swasta. Dan nantinya mereka akan sama-sama dimintai keterangan terkait dengan kasus ini untuk nanti KPK akan mempertimbangkan apa yang menjadi status hukum terhadap para terperiksa ini, apakah nanti akan naik ke dalam tahap penyidikan, kemudian juga apakah terhadap mereka akan langsung dijadikan tersangka maupun ditahan oleh pihak KPK. Untuk dugaan terhadap Bupati Meranti ini disebutkan bahwa Bupati ini diduga menerima sejumlah uang terkait dengan pengadaan jasa umroh. Kami juga sudah langsung mengkonfirmasi hal ini dengan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron, dan dinyatakan memang KPK ini menemukan ada 2 dugaan awal yang akhirnya dikembangkan hingga kemarin dilakukan operasi tangkap tangan. Yang pertama adalah Adil ini diduga menerima suap terkait pengadaan jasa umroh. Kemudian untuk yang kedua adalah Adil ini diduga terkait dengan korupsi berupa uang persediaan dan juga ganti uang persediaan sebanyak 5-10%. Nantinya tentu hal ini digali dan juga ditanyakan terhadap Adil dan juga total 8 orang yang sedang diperiksa di Gedung Merah Putih KPK saat ini. Dan juga kita akan sama-sama nantikan pada konvers mendatang apakah terhadap Adil dan juga pejabat lainnya ini akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Vera. Ya, lalu berapa jumlah pasti barang bukti yang sudah disita oleh KPK? Ya, Vera, dari hasil operasi tangkap tangan kemarin ada barang bukti yang diamankan oleh KPK, yaitu sejumlah uang yang dikonfirmasi oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri ini senilai miliaran rupiah. Namun memang untuk jumlah pastinya masih dalam proses perhitungan dan juga masih dalam tahap konfirmasi terhadap pihak-pihak yang diamankan ini. Dan dinyatakan pula bahwa uang tersebut diamankan ketika memang ada pihak terperiksa yang sedang menyerahkan kepada pihak lainnya untuk kemudian diterima. Namun terkait siapa pihak yang memberi uang tersebut dan juga siapa pihak yang menerima uang tersebut masih menjadi materi internal penyelidikan KPK. Namun juga tadi Ali sempat memastikan bahwa besaran uang apakah besar maupun kecil ini tidak menjadi persoalan karena memang selama uang tersebut diterima oleh pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya, maka hal tersebut sudah masuk dalam ranah tindak pidana korupsi, sehingga terhadap siapapun yang melakukan hal tersebut dapat dijadikan tersangka tindak pidana korupsi. Vera. Ya, lalu dalam catatan KPK berapa jumlah LHKPN Bupati Meranti Muhammad Adil ini?
Ya, Vera, menarik karena memang ternyata Bupati Meranti Muhammad Adil ini selain dikenal sebagai bupati, ia juga dikenal sebagai juragan tanah. Apabila kita melihat hasil LHKPN-nya pada 2021 lalu, ia tercatat memiliki total harta kekayaan senilai 4,7 miliar rupiah, di mana untuk harta kekayaan ini didominasi oleh tanah. Rinciannya satu persatu adalah kalau kita lihat ini, Adil ini memiliki sebanyak 73 tanah yang tersebar di Kepulauan Riau, ada yang berada di Kabupaten Kepulauan Meranti, namun juga ada yang berada di Kabupaten Mengkalis. Dan dari 73 tanah dan juga satu bangunan ini bernilai 4,3 miliar rupiah. Kemudian juga Adil ini melaporkan bahwa ia memiliki 4 sepeda motor dan juga 1 mobil senilai Rp174. Ia juga menyatakan memiliki kas dan setara kas sebanyak Rp244 juta dan tidak memiliki hutang. Dalam LHKPN ini juga Adil mengklaim bahwa 73 tanah tersebut merupakan miliknya sendiri. Namun tentu ini nanti akan juga menjadi materi yang akan dikonfirmasi oleh KPK, dicocokkan dengan hasil-hasil temuannya apakah memang 73 tanah tersebut miliknya sendiri atau merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. Sehingga kita akan sama-sama nantikan, Vera, bagaimana nasib dan juga status hukum dari Bupati Meranti Muhammad Adil, karena rencananya konferensi pers mengenai penetapan status hukum dari Adil dan juga pejabat lainnya akan digelar pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sementara demikian, Vera, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.